Terima kasih udah mampir di video ini dengan saya Rian di channel Sobat Teknologi. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, langsung aja subscribe sob. Karena channel ini akan membahas seputar teknologi seperti rakit PC, review hardware, review peripheral, dan lain-lain sob. Oke, kali ini saya akan membahas dua mechanical keyboard dari Armageddon sob, yaitu MKA2C dan juga MKA3C sob. Mari kita mulai dari MKA2C dulu sob. Di paket penjualannya kalian akan mendapatkan apa ya? Kita buka dulu. Satu plastik yang isinya, coba kita lihat isinya apa? Satu plastik yang isinya dua switch dari Armageddon seperti ini. Switch cadangan ya, karena switch kayak gini bisa rusak ya sob. Jadi menurut saya opsi untuk memberikan dua switch cadangan ini sangat baik di dalam keyboard mechanical ini sob. Oke, kemudian di dalamnya dapat apa lagi? Kalian akan mendapatkan keycap spooler seperti ini, dan juga switch spooler ya seperti ini. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, kalian akan mendapatkan satu buah panduan pengguna, dan ini lebih ke fungsional dari keyboardnya, semua dijelaskan di sini sob. Kemudian di sini kalian akan mendapatkan satu keyboard mechanical-nya dengan form factor TKL ya sob. Jadi TKL tuh nggak penuh, jadi hanya apa sampai di roll terus back up back down gini. Jadi numpadnya nggak ada. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa lihat dari segi build quality, menurut saya keyboard Armageddon ini sangat plastiki sob. Bahkan menurut saya ini sangat plastik. Plastiknya kayak plastik yang nggak kokoh gitu, seperti ini. Dan mudah bending ya. Kalau di tuh mudah banget bending tuh. Tapi menurut saya nggak ada masalah sih untuk build quality, karena kan kalau sudah diletakkan di meja kan nggak mungkin karena mau ditekuk-tekuk gini kan. Oke. Next, dari fisiknya, di sini untuk kabel dari keyboard ini, kabel ini belum dibelikan sleeving ya sob. Jadi kabelnya belum branded. Jadi masih seperti ini, dan ini menurut saya kurang bagus karena kalau udah di sleeving tuh menurut saya lebih kokoh sih daripada masih seperti ini. Oke, lanjut ke USB-nya. Di sini USB-nya juga masih biasa aja, belum gold plated. Jadi masih silver seperti ini ya, dan kayak murahan banget. Tapi menurut saya ini sangat wajar karena harga keyboard ini hanya dibanderol sekitar 230-an ribu aja sob. Dan keyboard ini memiliki switch yaitu dengan tipe blue switch. Tapi di sini tidak disebutkan kalau blue switch-nya ini buatan dari Otemu, Kail, atau dari siapa juga kita nggak tahu. Jadi ini mungkin buatan dari Armageddon sih menurut saya sih. Tapi juga nggak tahu juga. Jadi kalau saya salah mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar sob. Dan untuk bagian bawahnya, keyboard ini mempunyai dua buah rubber feet di bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian penyangganya ini kayak mainan banget sih kalau aku bilang sih. Jadi ya kalian yang menentukan lah. Tapi menurut saya untuk budget yang semurah ini dapat mechanical keyboard itu menurut saya cukup oke lah menurut saya lah. Kemudian satu hal yang nggak suka lagi, ini untuk desain dari brandednya MKA2C ini kayak apa ya? Kayak print-printan mainan gitulah. Jadi menurut saya ini saya kurang suka sob. Dan setelah dinyalakan, untuk RGB-nya seperti apa? Mari kita lihat mode RGB-nya sob.
Dan keyboard ini karena mempunyai blue switch, maka tentu aja karakter dari keyboard ini yaitu karakter dengan tipe clicky sob. Dan suaranya seperti apa? Mari kita dengarkan sob. Kalau menurut saya sih blue switch-nya ini clicking-nya sangat berisik banget ya. Jadi lebih apa ya? Lebih high sih. Tapi karena mungkin saya kasih perbandingan untuk keyboard yang biasa saya pakai yaitu NYK Nemesis serinya apa saya lupa. Untuk suaranya seperti ini sob. Dan untuk Armageddon suaranya seperti ini sob. Nah, kelihatan sekali kan untuk suara dari karakter blue switch-nya dari Armageddon ini menurut saya lebih berisik, lebih apa ya, lebih crunchy lah kalau dibilang, lebih treble lah. Jadi itu menurut saya, kalau saya lebih suka yang crunchy gini ya. Tapi itu selera sih. Jadi itu tergantung pilihan kalian untuk menentukan keyboard kalian sob. Setelah saya memakai 2 minggu keyboard ini, tentu aja saya menemukan 2 hal yang saya membuat kurang suka dari keyboard ini. Yang paling fatal sih terutama saya dari tombol enternya ini ya. Menurut saya ini kayak nggak mekanikal untuk tombol enternya, terus apa ya, agak goyang-goyang gitu, nggak kokoh seperti anu. Dan setelah saya buka, ternyata keyboard ini nggak punya sanggaan untuk tombol enternya sob. Karena biasanya untuk keyboard low budget pada umumnya, keyboardnya untuk tombol enternya itu ada sanggaan seperti besi seperti ini sob. Tapi di keyboard ini nggak tahu kenapa ini nggak ada sob. Kemudian yang kedua yang saya kurang suka lagi yaitu tombol enternya sob. Menurut saya ini nggak enak ya kalau saya bilang ya. Karena apa? Ini pertama saya nggak sukanya nggak presisi banget, goyangnya tuh terlalu goyang. Jadi terkadang kalau nekan enter tuh kurang apa ya? Kurang mantep gitulah pokoknya lah. Ya pokoknya itulah. Beda dengan keyboard mechanical yang biasa saya pakai, itu lebih presisi ya. Jadi menurut saya sih keyboard ini dengan harga low budget sih ya it's okay sih, tapi memang keyboard ini pasti mempunyai kekurangan yang cukup banyak sob. Tapi terutama yang menurut saya paling kurang nyaman sih hanya di tombol enter dan spasinya sob. Next, kemudian di sini kita akan bahas keyboard yang selanjutnya yaitu kakaknya MKA 3C Pesikai Falcon sob. Dan untuk penampakannya keyboard ini dalam dusnya seperti ini sob. Nggak ada yang spesial dengan branding Armageddon dan warna kuning ciri khas dari Armageddon seperti ini. Dan kita unboxing dulu sebelum kita masuk ke pembahasan dari keyboard ini sob. Dan kita buka dulu. Oke, dalam paket penjualan kalian akan mendapatkan satu plastik yang isinya ini ada, coba lihat, dua switch untuk cadangan di keyboard ini. Kalau keyboardnya rusak
kalian bisa ganti switchnya ke switch cadangannya. Dan ini sama seperti adiknya MKA2C, itu sama dikasih juga 2 switch seperti ini. Nah, ini satu yang membedakan dari MKA3C. Di sini nggak tahu kenapa saya hanya dapat switch spoolernya saja, tapi nggak dapat keycap spoolernya. Tapi menurut saya sih itu nggak masalah sih, karena keycapsnya itu kan bisa dicabut pakai tangan, gampang banget kan. Jadi menurut saya it's okay sih. Next, kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan satu buah user manual, dan di sini ini lebih di branded berwarna begini. Beda dengan adiknya MKA2C tadi hanya hitam putih. Dan di sini dijelaskan bahwa keyboard ini support dari Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10 Shop. Next. Dan di sini kalian bisa lihat untuk keyboardnya di sini seperti biasa dibungkus dengan apa ini? Putih-putih kayak gini. Seperti pada umumnya. Nah, kemudian di sini untuk penampakan keyboardnya seperti ini sob. Nggak ada yang spesial, dan ini menurut saya enteng banget sob. Oke, untuk pembahasan dari keyboard ini, mari kita lihat dari sisi fisiknya dulu sob. Untuk fisiknya ini, keyboard ini memiliki bodi dari plastik semua, kayak plastik murah gitu. Depan belakang juga sama. Kemudian di sini yang membedakan dari MKA3C dengan MKA2C, menurut saya untuk bagian bawahnya di sini nggak punya penyangga bagian depan. Jadi di bagian bawahnya dia hanya mempunyai rubber fit sebanyak 4 biji seperti ini. Dan untuk branded dari bawah keyboardnya ini, branded Armageddon-nya ini agak lebih niat daripada MKA2C. Kalau MKA2C tadi menurut saya kayak print-printan di fotokopian gitu ya, kayak murahan banget gitu. Oke, next. Kemudian untuk build quality-nya mari kita lihat. Wah, sama dong, ini mudah bending karena memang bahannya dari plastik kayak plastik murah gitu. Tapi apa yang membuat beda dari MKA2C itu terlihat dari bagian bawahnya tadi, dia nggak punya penyangga bagian depan sini. Kemudian di sini ada LED yang bisa nyala ketika dihidupkan sob, di bagian samping kanan dan juga samping kiri dengan logo Armageddon. Kemudian di sini untuk switchnya pasti pakai blue switch, tapi di sini masih sama, tidak dituliskan switchnya ini buatan dari Otemu, Kailh atau Gateron atau mana. Mungkin ini buatan dari Armageddon. Dan bisa kita lihat untuk kabelnya di sini seperti MKA2C. Di sini belum braided, jadi masih polos seperti ini. Dan untuk USB-nya ini sama persis, nggak ada bedanya. Belum gold plated, tapi ini keyboard yang sangat murah dengan harga 250 ribuan aja sob. Jadi menurut saya itu nggak masalah sih, karena ya memang harga keyboardnya murah. Kemudian untuk RGB-nya kira-kira bagaimana nyalanya dari keyboard ini? Mari kita lihat.
Kemudian untuk suara dari keyboard ini seperti ini. Dan ini perbandingan dari keyboard MKA 3C dengan MKA 2C. Oke, di sini kemudian bisa dilihat untuk suaranya menurut saya lebih crispy MKA 2C, dan dari segi MKA 3C ini menurut saya sedikit lebih mantap sih untuk kemantapan ngetiknya bagi saya sih selama pemakaian 2 mingguan. Terus di sini untuk tombol enternya ini masih sama. Coba kita buka. Ini nggak ada penyangga besinya, sama, jadi ini goyang. Kekurangannya itu sih sebenarnya sih sama sih, kedua keyboard ini sama persis. Terus untuk tombol enternya seperti ini, ada penyangga di bagian tengahnya dan ada rel untuk masuknya, tapi ini masih sangat goyang menurut saya. Dan untuk tombol enternya ini terutama ini sama kayak MKA 2C yang tadi sob. Oke, jadi menurut kalian bagaimana performa dari kedua keyboard dari Armageddon ini? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar sob. Dan mungkin kalian bisa koreksi untuk review saya itu kurang apa, terus suruh gimana juga kalian komen aja. Karena jika kalian komen di review kali ini, maka tentu aja kalian sama saja membantu channel ini semakin berkembang sob. Oke, mungkin itu aja. Saya Rian dari channel Sobat Teknologi, and stay creative.